Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Luber Kulibero Karimullah dari Prodi Informatika dengan NIM 363. Saya di sini akan melakukan live coding terkait soal yang diberikan saat praktikum tadi. Oke, pertama kita buka filenya terlebih dahulu. Brute force. Oke, di sini sudah ada soal. Nah, jadi tujuan dari soal ini adalah kita harus mengulang seperti menguji nilai x pada fungsi tersebut. Jadi kita harus masukkan nilai x ini terus menerus supaya nanti hasilnya itu fx nya tuh 0. Jadi misalnya 2, x nya tuh 1 plus negatif 6. Nah itu kan nanti hasilnya kan 2 kurang 2 min negatif 6. Nah itu terus-terusan sampai dengan fx nya tuh 0. Jadi dalam percobaan keberapa fx nya itu hasilnya 0. Oke, langsung saja kita coding. Pertama kita lakukan include library seperti biasa. Lalu using namespace agar tidak wira-wiri menulis std. Lalu kita buat fungsi utama atau main functionnya itu in main. Oke. Lalu kita di sini inisialisasi. Nah, di hintnya ini sudah kita diberitahu juga apa saja yang harus kita inisialisasi dalam variabel. Nah, kita di sini membuat ada berapa ini? 5 variabel, yaitu a, b, n, x dan hasil. Yang mana hasil itu merupakan variabel untuk apa ya? Warp apa namanya ya? Warping dari nilai fx-nya. Lalu x itu untuk variabel x ya, fungsi untuk x yaitu nilai x-nya itu sendiri. Lalu a itu untuk variabel koefisien, b itu konstanta, dan n itu adalah batas menilai x yang ingin dicoba. Mari kita tulis saja di sini in a, b, dan x. Lalu kita out dengan sin. Nah, jika kita berujuk pada contoh, di sini contohnya itu inputnya seperti ini. Tapi menurut saya ini kurang rawan terjadi kebingungan ya. Jadi saya tulis seperti ini saja. Kita out. Terus di sini koefisien, baru kita tulis di sini sin-nya. Apa koefisien? Koefisien itu variabel a, maka tulis a di sini. Lalu kita tulis lagi out konstanta. Lalu kita sin. Konstanta itu apa? Konstanta itu b. Logi. Aduh. Di sini itu batas x. Sin batas x yaitu n. Nah, selesai. Lalu variabel selanjutnya itu adalah nilai x-nya sendiri. Lalu variabel hasil yang pertama berisi nilai fx-nya itu sendiri. Lalu kita di sini buat perulangan untuk nilai x sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di soal diminta perulangan nilainya itu dimulai dari 1. Lalu x kurang dari sama dengan n karena batasnya tadi n. Lalu x kita plus. Lalu kita buat kurung berawal. Nah, di sini kita masukkan nilai hasilnya, yang mana hasil itu berisi nilai fx-nya, yang mana fx adalah ax plus b, yang mana berarti itu a
kita kalikan dengan X, baru kita tambahkan dengan B. Lalu apa namanya, kita buat if statement. Jadi jika hasil itu sama dengan 0, karena kan minta nilai hasil fx-nya 0, maka kita out atau kita keluarkan nilai x-nya. Nah, tapi karena di contoh itu dimintanya harus ada stringnya atau kalimatnya, jadi kita copy saja kalimatnya dari contohnya. Laptop kentang. Nah, ini kita copy. Nice. Di bawah juga semua. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba save. Oke, kita coba G++, terus brute force .cpp minpo run. Aduh, ada error. And was not declared in the scope. Brute force error redeclaration in x. Oh, oke, ada yang salah. Oke. Ini salah ini. Ini harusnya n bukan x. Sorry. Ini n karena x kita sudah declare di sini. Ini harusnya ini x besar, x kecil harusnya. Oke, benar. Coba kita run. Oh, salah. Coba kita run. Nah, koefisiennya tadi di contoh itu 2. Lalu konstantanya itu negatif 6. Kita coba batas x-nya itu di 5. Maka hasilnya adalah 3 pada percobaan ke negatif 3. Nah, di sini ada permasalahan jika kita menggunakan koefisien atau konstantanya itu positif. Kenapa? Karena kan fx-nya itu kan penggunaan penjumlahan ya, jadi kayak ax tambah b. Seandainya a b-nya itu positif, maka hasilnya itu akan terus bertambah. Jadi kita harus salah satu koefisien atau konstantannya itu harus bernilai negatif. Coba kita contohkan di sini itu, seandainya koefisiennya itu 2, lalu 6 konstantanya, kita percobaan yang kelima tidak akan keluar apa-apa. Kenapa? Karena hasilnya tidak akan pernah 0. Jadi harus ada negatifnya. Contohnya kita coba yang lain. 10 misalnya, negatif 5. Cobaan ke 10, 100, coba 100. Tidak bisa. Oh iya, tidak bisa karena memang hasilnya ini gak akan pernah 0. Kalau 2 itu kan 2 ke 1 seterusnya tuh hasilnya pasti 2 dikali 3 tuh pasti 6. 6 tambah negatif 6. Harusnya ini bisa sih.
Oh, udah bisa. Soalnya kita kalikannya itu 10. Kalau yang dikalikannya itu 5, negatif 10 baru bisa. Nah, berarti memang harus nilai konstantanya itu negatif 10. Harus negatif nilai dari konstantanya. Nah, mungkin sekian dari saya. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.